kembali bersama saya, Puja, dalam FBS News. Kali ini, kami hadir menyajikan rangkaian liputan kegiatan kemahasiswaan yang berlangsung sepanjang pekan di Fakultas Bahasa dan Seni. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Festival Sastra Mursal Esten kembali digelar dengan penuh antusias. Kegiatan yang menjadi ajang apresiasi sastra tertinggi di lingkungan fakultas ini menghadirkan berbagai lomba seperti baca puisi, cipta cerpen, dan deklamasi. Ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat turut meramaikan acara, menjadikan festival ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi menjadi ruang kolaborasi dan silaturahmi antar pencinta sastra. Semangat literasi tampak dari antusias peserta dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan hingga penampilan finalis. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Teater Mursal Esten Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada saat ini sedang berlangsungnya Festival Sastra Mursal Esten. Ingin tahu kelanjutan berikutnya liputan acaranya. Festival Sastra Mursal Esten atau FSME kembali digelar dengan semangat baru melalui tema Sastra untuk Bumi, Manusia, dan Masa Depan. Kegiatan yang menjadi ajang tahunan bagi para pencinta sastra ini menghadirkan beragam cabang lomba. Di antaranya adalah menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai, baca berita, pewara, film pendek adaptasi karya sastra, monolog, dan baca puisi. Halo, saat ini saya sudah bersama kakak Tarisa. Baiklah kakak Tarisa, saya ada beberapa pertanyaan untuk kakaknya. Apakah kakak mau menanggapi pertanyaan saya? Boleh. Yaitu, bagaimana kesan pertama kakak terhadap acara FSME ini? Kesan pertama saya sangat menarik dan seru ya, karena menambah pengalaman. Apa bagian kesan yang paling menarik pada acara ini bagi kakak? Semua kegiatannya menarik, tapi yang paling berkesan bagi saya yaitu lomba membaca puisi oleh peserta. Baiklah, berapa bermanfaatnya acara ini bagi mahasiswa FBS UNP? Kalau bagi mahasiswa FBS ya, kan bahasan seni. Itu bermanfaatnya sangat besar karena kita dapat mengetahui rangkaian-rangkaian bagaimana cara membuat puisi atau monolog dan sebagainya. Baiklah, terima kasih pada kakak Tari yang udah menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Bye-bye. Dengan terselenggaranya Festival Sastra Mursal Esten, diharapkan mahasiswa semakin termotivasi menginspirasikan gagasan dan kreativitas melalui karya sastra. Next, ke segmen kedua, mahasiswa aktif berprestasi. Tidak hanya berprestasi di bidang akademik, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni juga menunjukkan kiprah luar biasa di berbagai kompetisi nasional maupun daerah. Sejumlah mahasiswa berhasil meraih penghargaan dalam lomba karya tulis ilmiah, debat bahasa, serta kompetensi seni. Prestasi ini membuktikan bahwa generasi muda fakultas tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga aktif mengembangkan potensi diri. Pihak fakultas memberikan apresiasi penuh kepada mahasiswa yang terus berkontribusi mengharumkan nama kampus melalui prestasi. Berikut wawancara dengan salah seorang mahasiswa aktif. Halo Bang, boleh minta waktunya sebentar? Halo kakak, boleh. Dengan abang siapa? Dengan Gufron. Oh ya. Dengan prodi? Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Abang Gufron. Apa yang membuat Gufron tertarik untuk aktif di lingkungan kampus? Kalau untuk saya aktif di lingkungan kampus ini, bagaimana saya itu dapat memberikan kontribusi ya terhadap kampus dan juga saya ingin mengembangkan diri saya. Jadi saya di sini bukan hanya sekedar kuliah, tapi ingin mengembangkan skill yang saya punya dan juga terus mengembangkan apa yang belum saya punya. Itulah alasan saya menyebabkan saya ingin aktif di kampus seperti itu. Baik, apakah dulu sudah terbiasa ikuti kegiatan organisasi saat sekolah atau baru mulai di saat perkuliahan? Betul banget. Kalau aku dari waktu masa SMA,
aku juga udah ikut beberapa organisasi bahkan sampai ke tingkat provinsi. Jadi selama masa kuliah itu gak terlalu berat banget ya kalau untuk ikut organisasi-organisasi lain. Dan juga itu aku teruskan selama di masa kuliah. Jadi emang aktif dulu sih dari masa SMA dan juga sampai detik ini. Baik, bagaimana reaksi teman atau keluarga saat tahu Gufron aktif di berbagai kegiatan ini? Oke, kalau reaksi ya Kak, sangat mendukung. Tentunya sangat mendukung banget apalagi hal-hal positif. Contohnya hari ini saya ikut di kegiatan ICLE. Nah, ini aktif banget dan juga ini semua teman serta keluarga mendukung banget. Asal kegiatannya positif dan juga bermanfaat bagi diri saya dan juga orang sekitar. Apapun pasti didukung dan disupport baik banget. Baik, apa harapan Gufron terhadap mahasiswa lain agar lebih peduli dengan lingkungan kampus? Betul banget. Untuk harapan saya untuk teman-teman semuanya yang ada di lingkungan kampus, tetap cari hal-hal positif yang bisa mengembangkan diri sendiri, lingkungan sekitar dan juga teman-teman sekitar kita. Karena apa yang kita hadapi hari ini belum tentu kita dapat hadapi di luar sana. Dan juga apa yang kita terima hari ini belum tentu kita bisa terima di luar sana. Karena kelas atau juga kuliah itu bukan hanya sekedar duduk, datang dan selesai. Tapi bagaimana kita dapat mengembangkan diri kita, soft skill kita, dan juga segala macam relasi kita untuk masa depan kita. Tentunya kita harus cari pengalaman-pengalaman yang luar biasa di sini. Baik, pertanyaan terakhirnya, pesan atau kutipan motivasi apa yang ingin Gufron sampaikan kepada mahasiswa lainnya? Oke, kalau pesan saya, selagi positif dan selagi bermanfaat, lakukan saja. Apapun itu, lakukan selagi bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Itu aja sih Kak. Baik, terima kasih kepada Bang Gufron yang sudah memberi kami beberapa tanggapan dari pertanyaan saya. See you. Permisi Kak, izin Kak, kami mau wawancara terkait acara tadi bisa? Oh iya boleh. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Anggia Kak. Anggia. Kami mau bertanya nih Kak, tadi di dalam itu ngapain aja ya? Tadi tuh lagi ada seminar tentang bahasa Indonesia Kak. Itu membahas tentang apa aja Kak tadi di dalam? Kalau yang tadi yang paling menarik menurut aku ya itu tuh tentang sastra anak. Sastra anak. Apa sih dari yang materi Kakak dapat tadi di dalam? Sastra anak tuh ternyata penting ya Kak. Mungkin bagi kita orang awam kayak kan cuma sastra anak gitu loh, sebatas sastra anak mungkin nggak terlalu, mungkin lebih terabaikan gitu kan. Tapi ternyata setelah melihat pemaparan materi tadi dari salah satu dosen di Malaysia, ternyata sastra anak itu penting dan maknanya juga sangat banyak berarti sih. Ternyata sangat penting ya Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti seminar tadi? Seru sih, seminarnya seru. Kayak memang ada banyak pembelajaran baru yang saya temukan di situ sih. Pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh. Bagaimana pendapat Kakak tadi tentang penyelenggaraan acara ini secara umum? Acaranya terstruktur ya, mungkin kepanitiaannya juga bagus. Jadi kayak memang semuanya udah tersusun rapi ya, kayak sesuai dengan jadwalnya lah. Sesuai dengan jadwalnya. Apalagi semua fasilitas yang diberikan juga oke-oke banget. Oke, makasih Kak waktunya. Iya, sama-sama. Halo Bang, permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Abang panitia acara Include Day ya? Iya, saya panitia dari acara Indonesian Literature ini. Boleh bertanya sedikit Bang? Oh, boleh. Bagaimana proses persiapan yang dilakukan panitia sehingga seminar ini bisa terlaksanakan Bang? Sebelumnya dari persiapan panitia itu kami di Hamin 2 dikabari. Jadi ada kerjasama antara mahasiswa dan juga dosen. Nah, jadi ada kolaborasi tersebut sehingga terbentuklah panitia dari mahasiswa sehingga kami menjadi panitia pada sekarang. Sebelumnya kami dibentuk pada Hamin 2 hari sebelum acara ini. Berarti udah lumayan mateng ya Bang persiapannya antara panitia dan juga dosen berikut kolaborasi juga ya Bang? Ya, kolaborasi. Nah, kemudian siapa pembicara atau sesi yang menurut Abang yang paling berkesan di acara ini Bang? Untuk sesi yang pertama ini tadi kan saya nonton itu kebetulan dari salah satu universitas ternama di Singapura yaitu NUS Singapura. Nah, beliau bernama Indriyati MED. Nah, beliau menyampaikan tentang cerita-cerita anak dari cerita harimau dan juga kancil. Di situ diangkatnya dan sangat berkesan sekali pada pagi hari tadi. Berarti lumayan berkesan, yang sangat berkesan yang di sana ya Bang, karena beliau menyatakan cerita anak juga secara detail seperti itu Bang.
Iya. Oke Bang, makasih ya Bang untuk waktunya. Ya. Sumatera Rise Performance Art Festival. Sumatera Rise Performance Art Festival kembali hadir sebagai ruang ekspresi bagi seniman muda di Nusantara. Mengangkat tema Abadikan Jiwa Seni di Nusantara, festival ini menjadi panggung untuk menampilkan kekuatan kreativitas melalui pertunjukan seni yang unik, berani, dan penuh makna. Para peserta menampilkan karya performance art dengan beragam gaya, mulai dari teater tubuh, puisi visual, musik eksperimental, hingga perpaduan seni rupa dan pertunjukan panggung. Setiap aksi pertunjukan membawa pesan mendalam tentang budaya, kemanusiaan, hingga fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Antusias penonton yang tinggi tampak sejak awal hingga akhir acara. Penonton bukan hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga ikut merasakan emosi dan gagasan yang dibangun oleh para seniman melalui karya mereka. Festival ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni, namun juga menjadi momentum untuk merawat kreativitas dan memperkuat eksistensi seni pertunjukan di Nusantara. Berikut wawancara kita kepada peserta terkait dan panitia pelaksana. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Pendopo FBS bersama. Saya Nurul Fadli. Saya Didi Samurai. Oke, kami di sini ingin bertanya sedikit tentang acara ini. Kalau boleh tahu ini acara apa? Ini acara Sumatera Rise Performance Art Festival. Sumatera Rise ini artinya Sumatera Bangkit. Oh, Sumatera Bangkit. Ya, kalau boleh tahu tujuan diangkatnya kegiatan ini apa, Bang? Yang pertama, dosen kami Bapak Wim Rayardi akan pensiun. Jadi beliau ingin mengadakan acara se-Sumatera untuk di penghujung dia mengajar di FBS Sendra Tasik UNP. Oh, kayak gitu. Berarti itu kampus Sumatera, Bang. Ya. Kalau boleh tahu kampus-kampus apa aja itu? Ada kampus USU, Unimed, ISBI, terus ada Al Muslim Biren Aceh, terus ada Unja, terus ada Unila, Lampung sama UIN. Oh, berarti ada banyak ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, kesenian apa aja sih yang ditampilkan selama berlangsungnya acara ini? Untuk kesenian pembukaannya nanti malam Kak jam 8 dari kami sendiri ada opening tari Aceh, Batak, Melayu. Itu ada juga nanti ada Minangnya juga, ada tari piring juga di tanggal 20. Ada juga musik juga namanya Takapi Sampelong. Takapi Sampelong. Ya. Nanti itu bakal ada ini tampilan-tampilan dari beberapa universitas, mulai dari musik juga nanti terus mereka juga bakal ngadain ujian juga di sini, sekalian ujian di sini. Sekalian ujian di sini. Berarti ada banyak tampilan yang akan ditampilkan di sini ya, Kak. Kan acaranya besar tuh. Apa sih tantangan yang teman-teman hadapi dalam mengikuti acara ini? Yang pastinya mungkin di akhir tahun ini mungkin teman-teman udah tahu ya, yang di akhir tahun ini sering banget hujan. Jadi hujan tuh sering banget. Jadi kebetulan kan kami ada stand-stand tuh. Jadi ada mungkin sedikit bermasalah di standnya gara-gara hujan juga. Terus kalau mungkin sekarang kan acaranya besar ya. Mungkin dari biayanya juga harus besar itu sih teman-teman. Harus sponsornya juga harus banyak. Alhamdulillah kami banyak dapat sponsor. Oh, jadi acaranya berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Terakhir nih Kak, Bang, apa harapan dari panitia untuk tahun-tahun berikutnya untuk kegiatan yang berkelanjutan? Harapan kami sih di kemudian tahun mungkin ya, di angkatan kami ataupun di angkatan di bawah kami atau di atas, semoga acara ini diadain lagi. Atau mungkin dosen-dosen lain ingin bergerak untuk melaksanakan acara ini lagi gitu. Mungkin itu aja Bang pertanyaan kita. Terima kasih atas waktunya.
Seluruh rangkaian kegiatan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni sepanjang pekan ini mencerminkan budaya akademik yang progresif, kreatif, dan penuh inovatif. Fakultas memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan mahasiswa sebagai upaya membentuk generasi yang berwawasan luas, kritis, dan berkarakter. Semoga kegiatan positif seperti ini terus berlanjut dan menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa untuk produktif dan berprestasi. Demikian rangkaian liputan FBS News edisi pekan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Puja, sampai jumpa di liputan berikutnya.